Penerapan tatanan new normal memungkinkan setiap orang kembali beraktivitas di luar rumah, tak terkecuali mobilitas orang antar daerah. Keniscayaan itu pun muncul seiring dengan terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman bertanggal 6 Juni 2020. Dalam surat edaran itu tertulis, calon penumpang transportasi umum diwajibkan mengantongi hasil rapid test negatif COVID-19 baik dengan metode rapid test maupun PCR atau swab test. Persyaratan itu pun membuka peluang bisnis jasa rapid test. Bermunculan tempat yang menyediakan jasa tersebut. Bahkan alatnya kini mulai dijual bebas di marketplace atau e-commerce dan juga di media sosial. Harga jasa untuk sekali melakukan rapid test pun bervariasi, berkisar antara Rp250.000 hingga Rp2 juta, tergantung fasilitas pelayanannya. Sedangkan satu buah alat rapid test dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp350.000. Laju bisnis itu pun semakin melesat karena kebutuhan masyarakat terhadap hasil tes COVID-19 juga terus meningkat, baik untuk mobilitas antar daerah maupun kebutuhan pekerjaan. Nadia Muzalifah salah satunya. Warga berdomisili di Jakarta Barat harus menjemput sang ibunda yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sang ibu tidak berani pulang sendiri lantaran tidak tahu proses dan persyaratan perjalanan di tengah pandemi COVID-19. Dari informasi yang ia dapatkan, Nadia harus mengantongi surat keterangan hasil tes negatif COVID-19, setidaknya non-reaktif virus corona dari hasil rapid test. Informasi tersebut ia dapatkan dari akun official Instagram Bandara Sultan Mahmud Badarudin II @Palembang Airport. Pesan tiket tuh dari salah satu aplikasi online, terus ada kebutuhan untuk rapid testnya juga di situ, namanya Klinik Pintar. Salah satu kliniknya ada di Sudirman, dan aku ngelakuin juga satu paket deh, tiket sama rapid test itu dari salah satu aplikasi, Traveloka namanya. Terus akhirnya aku cek, jadi memang beda rumah sakit itu beda harga ternyata, karena sebelum aku coba buat booking online untuk rapid test, salah satu rumah sakit di Jakarta Barat di Klinik Petamburan itu rapid test kenanya 700.000 tapi belum sama surat kesehatan, dan swab itu hampir 1 jutaan kalau nggak salah. Tapi di Budi Kemuliaan rapid test itu cuma 400 berapa gitu. Makanya aku kan juga bingung nih karena harganya kok beda-beda gitu kan. Nah, aku coba telepon di puskesmas juga. Kebetulan kan puskesmas kan itu kan ada tulisan untuk rapid test dan swab test segala macam. Di sana bisa, tapi harus dengan kondisi tertentu dulu. Harus misalnya harus demam dulu, harus batuk dulu, harus menciri-cirikan kena COVID lah gitu. And then terus datang ke bandara, cuman dikasih lihat surat rapid test, udah masuk. Terus kemari juga nggak pakai apa-apa, cuman link yang dari airport Palembang Airport aja udah. Begitu di bandara, jadi gimana sih kayak orang masuk bandara kayak biasa, cuman ada 1 kali penjagaan untuk ngecek surat itu aja. Suratnya dicek di sana, dicap sama mereka, ditandatanganin hari itu juga bahwa kita pernah datang ke bandara hari itu. Nah, terus waktu check-in tiket juga dilihat. Kami pun menjajal fasilitas rapid test di sebuah klinik di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Juni lalu. Klinik tersebut menawarkan 2 opsi, yakni paket 1 kali rapid test seharga Rp500.000 dan paket 2 kali seharga Rp900.000. Mereka juga menyediakan jasa swab test atau PCR yang dibanderol dengan harga Rp2 juta. Kami memutuskan mengambil paket termurah. Kami diarahkan ke sebuah ruangan. Seorang perawat dengan masker dan sarung tangan pun menghampiri. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengambil sampel darah.
Umumnya pengambilan darah untuk rapid test dilakukan di ujung telunjuk. Namun hal berbeda dilakukan di klinik tersebut. Mereka mengambil sel darah dari pembuluh darah vena yang berada di lengan. Perawat mengatakan metode ini lebih akurat. Proses ini berlangsung selama 6 hingga 8 menit saja. Setelah diambil darah langsung dimasukkan ke dalam tabung untuk kemudian dibawa ke laboratorium. Serum darah tersebut kemudian diteteskan ke alat rapid test dan ditambahkan buffer atau penyeimbang darah. Pada tes kit tersebut terdapat 3 keterangan yang bertuliskan C, IgG, dan IgM. Bila garis ada di C saja, maka hasilnya non-reaktif. Namun bila ada garis di C dan di IgG atau di IgM, maka hasilnya reaktif. Tadi katanya banyak ya dok yang tes ya? Sehari ini 7-10 orang ya? Ya, kadang-kadang nomor 1 kurang, hari biasa mungkin banyak. Iya banyak. Aku lihat Pondok Indah sampai 2,5-5 kalau nggak salah swabnya itu mahal banget. Iya, kalau swab itu 2 juta. 2 juta ya? Udah kita nggak akan kasih uang dokter. Oh, kalau di sini berapa? 2 juta. 2 juta pas ya? Kalau silon 2,5 juta lebih mahal. sampai 6 juta. Kita mau berapa hari hasilnya. Iya. Memang karena swab itu memang mahal. Itu mesinnya miliaran. Ya. Di sini ada mesinnya berarti ya? Kita hanya mengambil swab, kita kirim ke Kalgen. Kalgen yang punya mesin yang miliaran. Kalgen tuh apa? Kalgen itu laboratorium yang besar. Aku tahunya ini dok. Apa yang laboratorium Kemenkes itu Litbangkes? Oh enggak, ini Kalgen. Jadi Kalgen itu yang orang mau vaksin kan, kita kirim gitu, tapi kita sekarang kirim ke Singapura kan. Nah, ini dia yang kayak laboratorium biomolekuler kayak gitu loh. Ya. Kalau hitungnya dong, swabnya dong sih nggak sampai 500 ribuan, tapi maksudnya mahal. Kita kenalnya mahal juga. Oh iya benar-benar. Ya kan? Kita kenal juga sudah hampir 2 juta, jadi kita kenalin pasien kan ya terlalu mahal itu supaya bisa jangkau banyak orang ya. Iya sih. Aku kira tuh ini apa? Nanti hasilnya dikirim ke Litbangkes gitu. Nah, jadi yang bisa kerja udah banyak ya, kayak rumah sakit mungkin ada kerja di sini kalau nggak ada. Tapi ya maksudnya gitu, jalan. Ya nggak worth it kalau kita klinik kayak gini punya mesinnya. Iya klinik. Kebijakan persyaratan hasil rapid test ini pun menjadi sorotan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra. Menurutnya, karena kebijakan tersebut, hukum ekonomi yaitu supply and demand pun berlaku. Ketika permintaan rapid test melonjak tinggi, sementara pelayanannya terbatas, maka harganya pun akan ikut naik. Nah, untuk rapid ini kami juga menyayangkan dan mengkritisi pemerintah agar juga tidak menggunakan prasyarat mobilitas, terutama bandara dan menaiki pesawat ini, dengan hasil rapid. Apa sebab? Karena masyarakat pada akhirnya memburu fasilitas yang mengadakan rapid test. Nah, selama ini sebenarnya kita pahami rapid ini termasuk jenis pemeriksaan yang murah dan mudah. Nah, disitulah adanya pelayanan yang kadang tidak terkontrol lagi untuk kepentingan mula yang berkaitan dengan penyelidikan epidemiologi, tetapi lebih kepada pelayanan karena adanya kebutuhan masyarakat. Harga pun jadilah ikut-ikutan lebih besar begitu dari yang seharusnya. Sejak awal, para ahli meragukan efektivitas penggunaan metode rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebab hasil yang keluar belum tentu sepenuhnya akurat. Kendati begitu, pemerintah tetap menggunakan metode tersebut untuk proses screening, yakni pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko terkena COVID-19 atau tidak. Kini masyarakat diwajibkan mengantongi hasil rapid test sebelum melakukan perjalanan keluar kota. Padahal ketidakakuratan rapid test bisa jadi potensi penyebaran makin meluas. Penyedia jasa rapid test yang kami datangi pun mengakui hasil yang ia dapatkan dari metode rapid test memang diragukan keakuratannya. Hasilnya sangatlah tergantung pada jenis alat yang dipakai dan dengan metode pengambilan sampel darah yang telah ditetapkan. Soalnya ngeri juga kan banyak ya, apalagi yang makan yang dari Belanda itu loh dok, yang biozet ditarik. Kan takut ya aku. Oh ya, saya juga nggak berani beli yang ada murah-murah online, saya nggak berani beli itu. Jadi saya beli dari perusahaan yang kecil, Paros gitu.
Aku tadinya mau beli ini dok, hampir yang di Halodoc itu kan ada ya alat rapid test kit mandiri. Apa nggak usah? Tadi aku pikir Ya kan kalau itu kan kamu dari jari kurang tepat. Ada orang yang tes dari jari positif terus. Iya. Akhirnya kan dia ke sini. Sebab dokter ambil dari sini. Ya ini namanya serologi, lebih tepat ya dari serum. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio memaparkan ada 150 merek rapid test yang tersebar saat ini di Indonesia. Namun sensitivitasnya belum semua teruji dan tervalidasi. Menurutnya, keamanan penggunaan metode rapid test ini hanya mengandalkan sterilisasi dalam prosedur pengambilan sampel darah serta penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kita tidak bisa memastikan rapid test yang dipakai itu apakah yang sudah teruji apa bukan. Ya, ada yang bagus, ada yang 80%, 90%, tapi juga tidak sedikit yang cuma 70% sensitivity-nya. Ya, jadi kalau hasilnya negatif, apakah itu betul negatif? Ya, kalau positif pun juga demikian. Ya, jadi sebaiknya sih kalau mau melakukan tes RDT, kita lakukan di fasilitas yang memang sudah terdaftar. Nah, bicara keamanannya tentu kita harus berupaya untuk mendapatkan sampel darah yang baik tanpa menimbulkan risiko terhadap pasiennya. Artinya kita harus melaksanakan itu dengan prosedur A dan antiseptik yang benar. Artinya kita tidak boleh menyebabkan infeksi misalnya, menggunakan peralatan-peralatan yang steril. Di sisi lain kita juga harus melindungi petugas. Makanya petugas itu harus menggunakan APD yang layak ya, yang benar untuk pengambilan darah. Karena prinsipnya semua cairan tubuh itu harus dianggap potentially infectious. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto berulang kali mengatakan rapid test hanya dilakukan untuk screening saja, yang merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus corona. Terkait hal itu, dia pun menjelaskan alur pelaksanaan rapid test yang sepenuhnya merupakan urusan gugus tugas daerah. Sekali rapid test dilakukan gugus tugas daerah, mereka akan mendata peserta tes yang dinyatakan reaktif terhadap COVID-19. Jika peserta tes tersebut bergejala, maka akan dilakukan swab test atau PCR. Sementara jika tidak bergejala, peserta tes itu akan diminta mengisolasi diri secara mandiri selama 7 hingga 14 hari. Setelah masa isolasi mandiri selesai, peserta tes akan diminta kembali melakukan rapid test kedua kalinya. Dan jika masih reaktif, hasilnya akan dilakukan swab test atau PCR. Jika kemudian hasil tesnya non-reaktif, maka peserta tes dinyatakan tidak berisiko COVID-19 dan disarankan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun jika hasil PCR dan swab tes peserta dinyatakan positif, maka petugas akan melihat gejala klinis yang diderita. Jika tidak menunjukkan gejala klinis apapun, peserta tes dinyatakan sebagai orang tanpa gejala atau OTG dan diminta isolasi mandiri selama 14 hari. Namun jika keluhan menunjukkan adanya gejala klinis, maka peserta tes akan dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Hasil konfirmasi positif PCR inilah yang kemudian dilaporkan tim gugus tugas di daerah kepada gugus tugas pusat dan Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO. Rapid tidak dilaporkan ke gugus tugas pusat, itu urusannya daerah masing-masing. Rapid tidak dijadikan dasar laporan, juga tidak diminta oleh WHO. Baik. Karena WHO dasarnya harus konfirmasi positif dari PCR. Nah, pada saat PCR-nya jumlahnya sangat terbatas waktu awal atau lab-nya sangat terbatas, PCR-nya sih banyak sebenarnya, tapi kan nggak siap lab-nya. Sehingga waktu awal-awalnya kan cuma beberapa lab aja yang bisa ngetes PCR, maka untuk supaya cepat apa yang dilakukan? Menggunakan rapid test. Nah, nanti kalau ternyata kan nggak semua dengan rapid test positif. Kalau negatif ya nggak usah pakai PCR. Kalau positif baru
pakai PCR kan gitu, sehingga beban PCR-nya terbatas, tidak tinggi. Nah, gitu. Sekarang kalau jumlah lab-nya udah makin banyak, PCR-nya makin banyak, dan dirasa mencukupi, ya nanti pasti rapid test-nya juga nggak dipakai lagi kan. Gitu, logikanya gitu. Kebijakan rapid test sebagai prasyarat mobilitas antar daerah ini pun menjadi sorotan. Masyarakat jadi memburu fasilitas yang mengadakan rapid test untuk mendapatkan surat keterangan negatif COVID-19. Akibatnya banyak pihak-pihak yang memanfaatkan regulasi tersebut untuk menjadikan rapid test sebagai ladang bisnis berbalut kebutuhan medis. Regulasi itu pun menjadi sorotan Ombudsman. Mereka merasa aturan tersebut diskriminatif, karena sejauh ini hanya di Indonesia saja yang menjadikan rapid test sebagai syarat berpergian keluar kota dengan transportasi publik, yaitu pesawat dan kereta api. Anggota Ombudsman Alvin Lim menyatakan rapid test bukanlah solusi yang tepat untuk menekan angka penyebaran COVID-19 karena tidak ada negara yang mengharuskan rapid test bagi penumpang pesawat atau kereta api. Mereka justru mewajibkan warganya untuk karantina. Saya justru mempertanyakan apa sih sejauh mana efektivitas rapid test itu, karena rapid test itu kan sebetulnya bukan menunjukkan seseorang terinfeksi atau tidak. Iya benar. Ya itulah saya menilai itu justru penyalahgunaan rapid test. Ya. Kalau mau tes ya tes PCR sekalian, dan tes PCR ini juga tidak sembarangan orang tes PCR kalau tidak ada gejalanya, kan ada tahapan-tahapan seseorang itu tes apa kan? Ya. Di luar negeri nggak bisa suka-suka kita ke rumah sakit minta dites, itu nggak dilayani. Hermawan Saputra tidak sepenuhnya menyalahkan kebijakan tersebut. Sebenarnya rapid test dinilai sangat penting karena bertujuan untuk membuat peta epidemiologis menjadi lebih sempit. Sehingga tindakan strategi arah kebijakannya pun menjadi tepat sasaran. Untuk itu pemerintah idealnya menggratiskan rapid test jika memang masyarakat perlu mengantongi surat keterangan negatif COVID-19 untuk kembali berkegiatan dalam tatanan new normal, baik itu untuk kembali bekerja di kantor maupun untuk mobilitas orang antar daerah. Rapid itu seharusnya karena dilakukan oleh pemerintah, seharusnya juga digratiskan. Tetapi karena ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, maka rumah sakit swasta sekalipun atau rumah sakit yang tidak menjadi rujukan COVID tadinya ikut memberikan pelayanan pemeriksaan karena adanya kebutuhan masyarakat. Maka harganya adalah harga pasar yang berlaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi kalau kita bicara secara ideal, seharusnya rumah sakit yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelayanan dan rujukan COVID dan pemerintah menyediakan fasilitas pemeriksaan itu mestinya gratis. Bagi Nadia Muzalifah, mengantongi hasil rapid test untuk berpergian keluar kota memang diperlukan. Dia merasa punya kewajiban untuk memastikan dirinya tidak membawa virus tersebut ke daerah yang menjadi tujuannya. Namun Nadia juga mempertanyakan mengapa negara seakan-akan lepas tangan setelah mengeluarkan kebijakan itu. Kini semua kembali lagi menjadi beban masyarakat. Sebenarnya aku nggak bisa bilang ini nggak penting dan nggak bisa bilang ini penting juga sih. Maksudnya ini kayak 50-50 gitu. Ada kan seperti aku bilang tadi, ada travel yang juga nggak perlu sebenarnya pakai ini, aku bisa sampai sini gitu kan. Kenapa aku memilih ini? Karena lebih supaya maksudnya biar enak satu sama lain, karena kan kita datang ke kampung orang dengan keadaan lagi pandemi dan kita nggak ngerti edukasinya mereka sampai mana tentang COVID ini. Jadi aku lebih baik keluar uang tapi aman aja. Kenapa? Kan ini ini kan virus harusnya negara udah buat ketentuan kayak gini, kenapa mereka nggak mempertanggungjawabkan gitu kan? Untuk masalah misalnya rapid testnya lah, kalau memang harus dibutuhkan itu untuk mana-mana ya kan, kenapa harus kita gitu yang keluar gitu, padahal kita juga nggak mau sebenarnya virus ini ada gitu kan. Tapi memang itu yang jadi pertanyaanku juga. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyadari tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya rapid test.
Tetapi ia menyarankan agar masyarakat melakukan isolasi mandiri jika merasa pernah kontak dengan pasien positif COVID. Kalau pemerintah suruh mendanai, ini bukannya masalah pemerintah punya uang atau enggak. Coba hitung deh Mbak, kan orang yang pergi perjalanan itu jumlahnya berapa. Terus dikaliin aja semuanya dibiayai oleh pemerintah, ambil aja harganya berapa. 100.000 kayak 150.000 berapapun lah. Hitung. Terus itu ditanggung oleh pemerintah. Yang penting tuh tesnya atau menjaga tidak terjadi penularan Mbak. Coba dipikir. Jadi kan kita harus saling menjaga. Jadi kalau konteksnya tes, itu kalau dia sudah tahu bahwa dia potensi positif, ya sudah jangan pergi. Kalau dia mahal, ya sudah nggak usah tes, tungguin aja kalau sampai sakit atau gejalanya mulai muncul kan ke rumah sakit atau ke puskesmas. Baik. Terus nanti kan dirawat gitu. Dan itu terus nanti dites di situ gitu loh. Ngapain ngetes sendiri?